Jadi nggak tahu. Mark Twain itu bilang ada 3 pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh setiap manusia yang hidup di dunia. Nggak mungkin dia nggak pernah kepikiran sedikit pun. Coba kalau kamu nggak bertanya, berarti kamu bukan manusia. Belum ditembak nih. Ya tujuannya tadi ya, kenapa aku hidup. Terus kenapa. Nah jadi ada 3 ya kalau sesuai urutannya. Dari mana aku berasal. Jadi aku teh siapa, kenapa aku ada di sini, aku tuh gimana gitu ya, proses aku bisa di sini tuh dia bertanya. Kenapa tuh terjadi fenomena itu ya? Nah tadi memang ada fenomena tadi kita dihadapkan oleh kemajuan teknologi kan, pasti. Apalagi sekarang bukan cuma itu AI teh, lebih ngeri lagi tuh AI. Jadi AI kita nggak bisa bedain ini video bener apa enggak ya kan, ini beneran terjadi apa itu dibuat oleh AI gitu ya. Dan itu emang semakin mengerikan dan makanya penting banget tadi menurut saya penting banget punya skill bertanya. Jadi kemarin ada satu teman di soft skill nih cerita ya, ini cerita dulu ya. Jadi ceritanya gini, dia tuh datang ke pemakaman tempat penjara di Ponegoro tuh waktu itu di penjara di Makassar. Wow. Nah ternyata kan seperti kita tahu nih, kalau teman-teman tahu Pangeran Diponegoro itu kan tinggi banget ya. Nah pintu Tinggi dia apa nih? Tinggi badannya? Iya tinggi badannya baru tuh tahu. dia tinggi 180 cm. Pokoknya kayak bule lah, lebih tinggi malah kayaknya. Nah si pintu untuk keluar masuknya itu dia tuh settingannya tuh pendek, sependek sampai kalau orang keluar masuk tuh harus bungkuk. Harus bungkuk. Jadi setiap kali Pangeran Diponegoro ketika lagi di penjara mau ngambil makanan, dia itu kayak harus ngambil makanan itu sama keluar tuh bungkuk. Karena kalau nggak bungkuk tuh nggak bisa keluar. Tahu nggak apa yang dilakukan sama Diponegoro? Apa tuh? Apa coba? Apa coba? Dia keluarnya bokong dulu. Hah? Sumpah. Sumpah. Gimana? Kenapa? Bokong dulu. Bokong dulu. Jadi kebanyakan harapan Belanda nih berarti dia bisa membaca apa yang diinginkan oleh Belanda terhadap dia saat itu. Karena saking nggak bisa ditaklukkannya gitu kan. Dia tuh mungkin Belanda bikin pintunya biar dia tuh ngebungkuk kalau keluar tuh jadi Oke. Biar nggak ngebungkuk dan dia malah jadi bokong, jadi kayak mantatin gak sih? Mantatin. Kebayang gak sih? Maksudnya kayak mind blowing banget. Itu critical thinking gak sih, Kalina? Kita udah bareng sama Kalina. Aku baru tahu. Bareng sama Kalina, pakar critical thinking di Social Academy ya. Itu critical thinking gak sih, Kak? Itu bisa aku jadiin next kalau aku ngisi di mana. Aku baru tahu cerita itu keren banget. Itu keren banget. Kepikiran Kak Bila. Di saat dia bisa ngikutin maunya Belanda, dia bisa melihat kayak saking gue nggak mau nih ditunduk sama elu, ya gue bukungnya aja dulu yang keluar gitu. Dahsyat, Masya Allah, merinding loh beneran. Iya kan? Aku aja merinding langsung. Itulah yang bakalan kita bahas hari ini Kak Bila. Tentang apa tuh? Critical thinking. Kayaknya sedih banget. Critical thinking. Gitu. Bareng sama Kalina kan gitu ya. Dimana kita ada di sebuah kondisi, mungkin kayaknya kita harus mulai mempertanyakan tentang semuanya nih. Bener banget. Itu kayaknya menurut aku survival kit. Survival kit ya? Bahkan itu bisa jadi survival kit, bertahan hidup dengan bagaimana kita question everything. Dan apakah si skill critical thinking ini sesuatu yang akan kita miliki by default atau itu harus kita latih, atau sebenarnya anak-anak kecil tuh udah punya itu kemudian terpendam bisa jadi ya, karena kayaknya kadang-kadang anak-anak kecil loh yang punya pertanyaan-pertanyaan yang agak nyeleneh. Iya gak sih? Benar. Jadi aku punya anak usia, ya maksudnya punya anak usia TK lah ya, TK. Nah anak-anak tuh memang didesain suka bertanya, suka lihat kan ya. Jadi apa aja ditanyain, mau yang penting gak penting, diulang-ulang, udah dijelasin kemudian. Tapi itu nature-nya anak-anak ya. Dan menurut saya itu fitrah. Jadi kayaknya memang Allah itu mendesain manusia itu suka bertanya, berpikir gitu ya, belajar itu menurut saya itu fitrah gitu. Nah memang akhirnya mungkin lingkungan yang membuat kita jadi berkurang ya intensitas itu gitu. Misalnya udah dede diem gitu ya misalnya. Baru mau ngomong itu waktu kecil gitu gak? Gitu ya, misalnya nanya mulu berisik gitu ya atau apa. Nah padahal itu tuh penting banget gitu. Jadi wah semua ditanyain kan, ibu kenapa ya kok aku itu gak seperti nyamuk gitu ya kan. Kayak oke, kenapa kamu berpikir kamu harus seperti nyamuk ya. Tapi itu kan apa ya, random banget ya, random banget, tapi menurut saya menarik gitu. Dan itu terlihat bahwa ada, jadi gini, ada penelitian, ini menarik ya, ada penelitian yang dilakukan oleh
universitas di Amerika, dia meneliti bahwa dari sekelompok orang gitu ya di usia, jadi di usia dari yang mulai 2 tahun, 3 tahun terus begitu ya sampai usia SMA. Dan ternyata dari hasil penelitian itu anak-anak di usia prasekolah itu jauh lebih mudah solving the problem. Dengan segala kreativitas dia, dengan segala out of the box dia itu dia bisa menyelesaikan problem. Nanti itu hampir 90% atau hampir 100 ya 90 sekian persen. Nah, kemudian naik ke usia SD itu mulai berkurang lagi yang bisa solving the problem. 70%, 80% sampai akhirnya di SMA itu hanya sekitar 20%. Nah, ini menandakan bahwa ada yang salah dengan bisa jadi sistem pendidikan, bisa jadi tadi ya. Jadi kita lebih sering didorong untuk menghafal daripada berpikir kritis. Yang seperti anak-anak itu ya bebas aja gitu ya, mau pakai cara gimana yang mungkin tidak sesuai dengan metode, harusnya begini dulu tapi dia begini dulu, tapi justru itu solving the problemnya lebih cepat. Ini menarik ya, karena kita hidup di zaman mudahnya informasi di kita terjangkau, sehingga ketika dulu zaman mungkin 10 tahun ke belakang, satu-satunya sumber yang biasanya kita cari paling cepat tuh Google, ya kan? And then kita dilatih di tempat kuliah bahwa nggak boleh kamu source tuh pakai wiki katanya dulu mah bahasanya wiki gitu ya, kayak itu apa, itu open source katanya gitu kan. Oke, jadi kita belajar bahwa nggak semua source itu bisa kita langsung bisa percaya. Terus makin kesini makin agak aneh nih Kak Lina. Jadi kayak dapat dari mana infonya? Dari IG, dari TikTok. And then orang percaya yang namanya katanya. Nah itu kenapa ya terjadi seperti itu? Saking mudahnya informasi kah atau? Bisa jadi ya. Pernah kemakan hoax TikTok, Bill? Sering Bu, kan kayak lagi lewat scrolling, misalkan kayak ada kecelakaan di sini, terus kayak emang iya gitu kan. Aku kadang suka kayak gitu, tapi kayak ya emang harus kritis aja sih sebenarnya. Ternyata apa? Bukan ya, bohong. Kayak misalkan ada. Ya sekarang mah kan misalkan ada perselingkuhan A sama B, ada hoax ini A sama B, itu tuh orang tuh kadang suka nelen aja ya, mentah-mentah kayak emang iya gitu-gitu. Nelen masih mending ya, apalagi share langsung di grup keluarga. Bener juga. Kalau nggak di-share, ini kalau zaman dulu kalau nggak di-share nanti kamu katanya kenapa-napa. Oh ya gitu ya, hoax itu juga ada ya dari dulu ya. Dari dulu. Kenapa tuh terjadi fenomena itu ya? Nah tadi memang ada fenomena tadi kita dihadapkan oleh kemajuan teknologi kan, pasti. Apalagi sekarang bukan cuma itu AI teh. Lebih ngeri lagi tuh AI. Jadi AI kita nggak bisa bedain ini video bener apa enggak ya kan? Ini beneran terjadi apa itu dibuat oleh AI gitu ya. Dan itu emang semakin mengerikan dan makanya penting banget tadi menurut saya penting banget punya skill bertanya. Karena kalau nggak gitu ya tamatlah, kita bisa jadi apa ya, tamat nih konteksnya bukan langsung tiba-tiba meninggal juga ya, tapi artinya kita kemakan informasi yang salah, kita berpikir dengan cara yang salah dan akhirnya kita menentukan jalan hidup kita yang mungkin itu urgent dan penting dengan tadi asumsi-asumsi yang ternyata nggak 100% benar atau ya jauh dari kebenaran itu sendiri gitu. Bertanya apa? Kan? Maksudnya gini, kalau AI aku setuju kan, itu kan sempet tuh kayak yang viral apa sih, orang artis Korea nyanyi lagu Indonesia, terus kan orang-orang kayak itu beneran si artis ini dia nyanyi lagu Indonesia, tapi ternyata itu sebenarnya bukan. Itu jadi kayak emang AI itu udah segitunya ya Bu ya. Jadi maksudnya orang tuh mudah tertipu gitu. Iya betul. Terus sekarang juga AI yang sebenarnya menurut aku rada merusak ya. Jadi kayak di bingkainya tuh bikin animasi yang untuk anak-anak, tapi sebenarnya ceritanya tuh yang rada melenceng gitu, bener. Itu AI itu segitunya gitu. Nah, jadi semakin penting kan kita punya kemampuan untuk tadi berpikir kritis dan bertanya. Nah, aku tadi pengen nanya tentang skill, katanya kata Kalina nih bertanya itu sebuah skill. Dan aku teringat ya, maksudnya mungkin di sekolah pun ketika udah ditanya guru, ada yang mau nanya, tangan nih kalau walaupun ada pertanyaan kan rasanya kepercayaan diri mungkin di situ dibutuhkan. Nah itu apa aja tuh kira-kira untuk bisa meningkatkan skill bertanya, even mungkin hanya di dalam kepala ya? Oke, kalau memang perlu latihan. Jadi pertama kuncinya ada konsisten latihan. Ada yang menarik, jadi ada beberapa apa ya bahasanya, penulis yang ternama lah ya di Inggris di wawancara, kemudian dia bilang saya selalu konsisten ini loh, Alice in Wonderland. Nah itu kan mengajarkan kita bagaimana dalam sehari itu kita paling nggak dia punya 5 pertanyaan yang random.
Gitu ya? Jadi punya 5 pertanyaan yang nggak harus, ya pokoknya random aja gitu. Dia mikir bisa nggak ya kalau misalnya apa gitu ya, keju itu di dalamnya ada kehidupan yang kita bisa mana. Jadi benar-benar random gitu ya. Nah itu bentuk latihan. Jadi mungkin bangun pagi langsung pikirkan 5 pertanyaan apa aja, itu bisa macam-macam. Mungkin nggak ya kalau Indonesia ini bebas sampah. Nah kan dari situ lahir banyak nanti ide-ide gitu ya. Serandom apapun itu, bentuk latihannya adalah bikin 5 pertanyaan dan konsisten setiap hari. Kalau bisa dituliskan gitu. Jadi mungkin dari menulis itu jadi kepikiran, oh kayaknya aku tahu nih solusi buat pertanyaan yang 2 minggu lalu misalnya gitu kan. Atau ya macam-macam lah. Jadi aku pas baca itu juga oke, menarik juga nih gitu. Dan ya ini privilege mungkin ya, privilege. Jadi aku lahir di keluarga yang ibuku tuh seorang yang apa ya, sangat funny dan dia sangat exploring dan suka bikin games bukan tebak kata, tapi ya kita menyebutkan satu statement tapi nggak boleh dibilang nggak mungkin gitu ya. Nah jadi itu membuat kita kayak bisa nggak ya Ma aku gitu, jadi kayak bisa jadi ntar dijawabnya bisa, tapi itu harus aneh-anehan, seaneh-anehnya gitu. Kebayang nggak sih? Iya. Jadi soalnya kalau misalkan lagi nanya tuh biasanya orang pengen perfect aja gitu. Nah, karena takut dijudge. Kayak betul. emang kalau aku nanya ini itu kayak nggak ada dagingnya banget. Nah, ngapain itu ditanya? itulah atau iklim nggak ngerti kadang-kadang. jadi kayak bodoh gitu Jadi kan, orang tuh takut lemot. gitu ya buat nanya. Benar. Betul. Nah itulah iklim yang menurut aku mematikan sekali tadi berpikir kritis itu gitu ya. Nah ini aku kerasa, jadi aku di rumah bisa sebebas itu nanya, bahkan aku kayak bilang aku boleh nggak jadi gorila gitu ya, jadi mungkin itu agak jadi menurun jadi nyamuk. Lumayan jauh. Literally adik aku tuh kalau naik ke mobil jemputan mau ke SD itu jalan kayak gorila gitu kita. Oh my god, seru banget. Tapi kamu jadi apa? Mau jadi apa aja lah pokoknya mah. Nah terus Kan paus. itu tuh kerasa pas aku lagi kuliah, aku sering nanya dan ada satu dosen yang itu tuh mungkin nggak terbiasa dengan itu dan dia marah. Jadi waktu itu ceritanya apa ya, lagi bahas tentang metodologi penelitian atau apa gitu ya. Nah dulu aku punya pertanyaan, gimana ya Bu kalau mau tahu secara ilmiah apakah siksa kubur itu betul ada gitu. Oke. Oh my god, Oke, susah jadi ya. agak ya. Cobain aja dulu. Nah di situ terus dosen saya waktu itu marah gitu, kayak kamu itu kamu menghormati nggak sih forum ini gitu ya, kayak oke, aku agak bingung gitu, apakah aku tuh nggak menghormati gitu forum ini. Jadi mungkin itu sesuatu yang di luar common ini ya, mungkin pertanyaan yang common atau mungkin itu sesuatu yang jadi orang tuh nggak biasa mungkin ya. Jadi kayak aneh kalau kamu nanya itu gitu, padahal ya aku cuma lebih kayak lebih ingin tahu apa mungkin ada metode yang bisa semakin menguatkan aku bahwa siksa kubur ada misal ya. Jadi tapi dengan pengkatan seperti itu jadi ya tadi jadi mungkin mematikan semangat untuk berpikir tadi gitu kan. Iya. Mungkin itu sebenarnya lebih ke dosennya nggak bisa jawab aja sih. Dia langsung ngamuk gitu. Saya mana tahu lah. Kalaupun ada juga saya nggak mau. Begitu urusannya. Tapi benar sih kan, Kalina sendiri kan sebagai dosen ya. Nah sebagai POV dosen sendiri nih melihat misalnya mahasiswa yang seperti itu, apa pendapatnya? Misalnya kayak kita ngomongin A, tiba-tiba dia out of the box ngomonginnya tuh aksen gitu kan, kayak ih kamu tuh ini kalau dijawab juga panjang terus nggak nyambung atau gimana? Tapi aku hampir selalu tidak pernah ingin mematikan semangat dia. Jadi bisa jadi kayak oke, pertanyaan menarik, kita bisa diskusi habis ini misal waktunya nggak cukup atau apa. Tapi ya aku selalu bilang di kelas there's no stupid questions. Jadi there's no stupid question. Bahkan even kamu mau di kelasku tanya apa yang nggak berhubungan dengan materi itu atau bahkan tentang kehidupan dia, it's okay gitu. Tapi ya karena bentuk bertanya itu ada bentuk dia ingin mencari tahu kan, dan dia merasa bahwa siapa tahu orang ini yang bisa menjawab keingintahuannya itu gitu ya, atau titik yang bisa menyambungkan dengan titik-titik lain. Nah kalau itu di-cut di kita sayang gitu, siapa tahu dia invent something big in berapa tahun lagi, 2 tahun lagi. Kalau critical thinking itu kan mungkin namanya juga critical thinking, berarti dia ada di level mind. Betul. Mind, tapi dia terucap mungkin melalui tadi ya kata-kata lah ya istilahnya. Dan aku selalu menganggap nih, kalau nggak tahu nih Kak Ibil, aku selalu menganggap orang yang kritis itu seseorang yang cerdas gitu ya. Kayak dia pinter lah ya, kita kok kepikiran kan suka gitu ya kalau misalnya orang ngomong bertanya tuh kayak kok dia kritis banget ya gitu. Tapi satu sisi yang lain kadang ada yang suka merasa itu tuh kadang kan ketika dia kritis nih dia sangat yakin gitu ya, maksudnya dia sangat
bisa menggiring opini lah dan lain sebagainya. Nah, apa ya perbedaan antara itu dan manipulasi itu ada bedanya nggak sih secara menarik I ya. don't know ya, mungkin dari Kalina bisa menjelaskan. Oke. Mungkin Bill ada ide. Kalau Gimana? aku mungkin melihatnya Ketemu lebih nggak sih sama orang kayak gitu, ada kan? Kayak ini menyakitkan sih. banget nih. Jadi gitu. bisa Tapi ternyata manipulasi gitu kan. Nah, gitu. Emang sering ya orang yang manipulatif tuh lebih cerdas daripada yang lain kan. Jadi Oh, dia gitu ya? Jadi secara iyalah, kayaknya yang bisa nipu kan berarti lebih cerdas yang Iya ditipu. juga Benar sih, kan? benar juga. Ya kan? Jadi Iya. biasanya orang yang bisa mengelabui hukum, orang yang tahu hukum. I see. Benar nggak? Bener. Jadi punya celah ya. Dia tahu punya celah, ya? dia tahu celah saking bener-bener taunya detailnya seperti apa gitu. Orang yang siapa coba? Ini anggapnya di Quran, Abu Jahal. Abu Jahal itu kan dalam konteks pengikut dia itu disebutnya Al-Hakam. Orang yang Iya, benar-benar paling tahu, iya, benar-benar tahu si kondisi Arab tuh gimana, orang yang tahu nggak? hukum Arab gimana. Iya kan? Aku tuh Nah, baru itu- tahu, baru iya, ingat baru lagi. tahu sih. Ahli Itu kan hukum ya, ahli hukum Quraisy pada saat itu petinggi gitu. Tapi dia yang bisa punya celah gimana memanfaatkan celah-celah itu sehingga dia tadi bisa memanipulasi orang-orang. Nah, itu lebih ke ini ya, lebih ke jadi apa ya, mungkin karakter etika ya. Jadi etika. maksudnya kecerdasan harus dibarengi Barengi, dengan betul, iman, dengan betul, etika gitu betul. ya. Oh, oke. Jadi sebenarnya ya Betul. pasti beda ya. Karena butuh keimanan di situ Betul. ya. Ya memang Oke, sih, oke. memang si level artinya ketika kita berpikir kritis itu harus ditarik ke keimanan, harus ditarik ke sesuatu yang something bigger ya, bukan hanya berhenti di intelektual. Karena kalau ke situ nanti ya akan berakhir seperti Abu Jahal tadi. Abu Jahal dan banyak contoh yang sekarang kita lihat, mungkin dia pintar, mungkin dia kritis dan lain-lain, tapi hidupnya nggak bahagia misalnya kan. Iya. Berakhir bunuh diri, banyak sih case kayak gitu. Nah, harapannya tidak seperti itu tentu. Iya. Nah, ini mungkin jump into conclusion sedikit. Karena kita lagi mau ngomongin the legacy yang kita tuh lagi ngomongin Zulhijjah nih. Oke. Dan biasanya itu aktor utama adalah Nabi Ibrahim. Betul. Aku pengen jump into conclusion. Beliau adalah salah satu orang manusia di dunia yang punya skill critical thinking. Benar. Gimana banget. menurut Kalina dan apa sih yang bisa kita pelajari dari situ? Bener banget. Pernah dengar nggak Bil kisahnya Nabi Ibrahim? Pernah dengar Ini kalau bakar api ya? punya critical thinking Oh, dari apa materi pernah? Pak Anas. Oh, Kan Pak Anas ngomongin ke waktu Pak itu Anas dia ngomongin. ngomong kayak critical. Kayak dicatat nih, Ada jadi ingat formula, ya? iya soalnya Formula lagi nih keluar. formula critical thinking Oke, alumni. oke. Iya. Apa Oke. tuh? Apa? Iya, ini nanti di Masa kayaknya beda loh. ya udah lah. Oke. Banyak perspektif aja. Ya, Oke, tapi oke, yang oke. paling terkenal kisahnya itu kan ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Pernah Oke. nggak? Paling dengar tuh? pertama ya. Jadi Nabi Ibrahim itu lahir dari seorang ayah bernama bukan ayah, ibu ya tentunya, tapi Iya. bapaknya itu namanya Azar. Dan Azar ini kan pembuat patung, bener nggak? Pembuat berhala ya? patung, pembuat berhala. Jadi kebayang ya kalau misalnya saya mungkin ada di posisi Nabi Ibrahim, bisa jadi kita tuh ya udah ikut-ikut aja gitu ya, apalagi Oh, iya. bapaknya seorang pembuat berhala ya, mungkin melanjutkan karir bapaknya gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim tuh nggak selesai di situ, jadi dia malah melihat gitu ya fenomena yang ada di masyarakat, kemudian dia bingung kok orang-orang ini apa sih, raja-raja ini kok malah pada nyembah patung yang itu jelas-jelas buatan bapaknya gitu ya. Iya, Kenapa nggak nyembah bapaknya aja sekalian ya? Iya Kan juga bapaknya yang yang bener. bikin. Iya juga. Gitu, jadi kayak kenapa bisa gini, dia berpikir. Itu Ibrahim kecil ya, Ibrahim kecil, kemudian Ibrahim muda, kemudian dia mencari terus dan mencari, dan akhirnya dia oke, kayaknya bukan patung ini deh Tuhan. Kayaknya yang Tuhan itu tuh yang bulan, bintang, bulan, kemudian matahari. Bintang, kemudian kayaknya bintang soalnya indah, kemudian dia membentuk rasi bintang dan lain. Nah akhirnya, tapi kemudian ada cahaya yang lebih terang kan, bulan. Ketika bulan muncul, oh ternyata bulan ini lebih terang ya daripada bintang, lebih besar gitu. Nah kayaknya ini nih yang Tuhanku. Itu kan proses berpikir, bener nggak? Berarti nggak selalu langsung ke finish line ya? Betul, Iya, proses. kok Nabi Ibrahim bisa punya itu ya? Maksudnya kayak Punya dia apa? udah didesain buat bisa mikir kayak gitu atau gimana gitu? Tadi sama fitrah Allah? nggak sih tadi Fitrah. jawabannya? Oh, fitrah. Sebenarnya kita tuh itu cuma dimatikan Betul, tadi ya, betul, oleh lingkungan, betul. oleh Berarti karena dia nabi, jadi dia dikasih. No, enggak. justru gimana sih Bil? Enggak, aku bingung. Soalnya maksudnya kayak kan itu fitrah. Fitrah kan. Fitrah. Bisa mempertanyakan hal-hal kayak gitu Betul, kan fitrahnya. fitrah. Cuman kayak kok bisa seorang Nabi Ibrahim itu punya fitrah itu di mana di saat semua orang tuh
ngikut-ngikut aja gitu. Nah, FOMO tuh berarti udah ada dari lama Iya. kan? Ya, justru sebetulnya semua itu punya potensi jadi Ibrahim, tapi hanya Sebenarnya. Ibrahim yang menjalani prosesnya itu. Jadi semua dari kita punya chance yang sama untuk sampai tahap itu misalnya, tapi kita follow that fitrah atau enggak gitu sih menurutku. Dan Ibrahim dengan segala keberaniannya dia mau menjalani itu kan tentu ada konsekuensi, dia dikatain gila, dikatain apa bodoh kan karena hampir bener. semua percayanya Konsekuensi itu gitu ya, resiko ya. itu ya. Resiko, tapi dia jalani gitu kan. Sampai kemudian terus dia tadi akhirnya habis bintang bulan matahari. Dan disitulah menurut saya ya dari situ dia punya keyakinan yang betul-betul teguh, bahkan sampai ujian-ujian berikutnya beliau hadapi tanpa gentar kan, itu dari keyakinan yang matang gitu. Keyakinan yang matang ya. Nah jadi pada akhirnya gimana nih biar kita itu nggak jadi kayak masyarakat selain Nabi Ibrahim saat itu, di mana orang-orang berarti dalam tanda kutip ya, sebenarnya kasarnya seperti dibohongi dong, ya nggak sih, Kalina? Betul. Bentuk dari dia menyembah berhala dan lain sebagainya. Mungkin dia FOMO, terus mau tuh dibohongi. Kadang kalau kita kan misalnya gini, ada juga bahasanya naif katanya. Kalau orang itu kayak, lu naif banget sih gitu kayak. Nah itu tuh apa karakter juga? Apa karena keseringan kebiasaan jadi ya udahlah nggak mau mikir kan tadi nggak kritis. Nah biar nggak kayak gitu gimana tuh? Gimana ya? Gimana dong? Berteman dengan Nabi Ibrahim. Iya ya benar juga. Ada sekarang anaknya Kalina Ibrahim. Oh iya. Kita mau dipertanyakan ya benar. Saking ngefansnya dong. Sebenarnya saya saking ngefans sama Nabi Ibrahim. Anak pertama saya namanya Ibrahim. Iya. Jadi berharap punya kapasitas atau yang mencontoh Nabi Ibrahim. Dan Justin kayaknya Bieber nggak nanti namanya? Jangan. Anaknya. Bieber. Anaknya siapa? Nah kamu nanti jangan Justin Bieber Enggak gitu. lah, mau dia Ayu Bunda. Ngaco. Kacau lampu kan. Saking terguncangnya si mic-nya itu. Terguncang. Terus Oke, tadi gimana? Supaya nggak kayak gitu. gitu. Nggak mudah dibohongi atau naif ya kalau kadang-kadang orang bilangnya. Oke. Berarti ya tentu yang pertama bisa tadi ya. Mungkin nanti jawaban terakhir. Tapi tadi follow your heart ya, follow insting kita, follow sesuatu yang Allah udah tanam ke kita, yang itu tuh udah ditanam ke semua manusia, fitrah kita untuk selalu dekat ke Dia, ke Allah. Dan tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang krusial nih. Kalau siapa sih? Mark Twain, ada yang tahu Mark Twain? Filosofis Tahu barusan. Jadi nggak tahu. Mark Twain itu bilang ada 3 pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh setiap manusia yang hidup di dunia. Nggak mungkin dia nggak pernah kepikiran sedikit pun. Coba kalau kamu nggak bertanya, berarti kamu bukan manusia. Kenapa aku Apa tuh? hidup itu bisa nggak? Betul, betul. Salah satunya Oke, itu. tebak-tebakan dulu ya. Oke, apa lagi? Kenapa aku Ada manusia? 3. Nggak mau. Bukan. Nggak ya. Coba cari lagi. 3 tadi betul. Kenapa aku hidup? Kenapa aku hidup? Apa lagi? Kenapa kita ada di dunia gitu? Tujuan Betul, hidup, betul. tujuan hidup. Iya, tujuannya tadi ya, kenapa aku hidup. Terus kenapa? Nah, jadi ada 3 ya kalau sesuai urutannya, dari mana aku berasal. Jadi aku teh siapa, kenapa aku ada di sini, aku tuh gimana gitu ya, proses aku bisa di sini tuh dia bertanya. Kemudian yang kedua, mau apa aku hidup? Mau apa tujuan hidup tadi ya. Jadi buat apa aku hidup teh, itu pasti bertanya. Ketiga, kalau aku mati kemana ya? Itu yang akan, setelah aku mati kan dia pasti melihat ya fenomena Allah juga mempertontonkan, misalnya ada kucing mati, nyamuk kita tepoknya. Nah itu manusia biasanya akan bertanya kemana ya aku setelah ini. Nah 3 itu tuh kalau kita follow, kalau ya kita pertanyaan itu terjawab nggak? Nah kalau misalnya belum terjawab berarti ada yang salah gitu ya. Berarti kita nggak follow insting atau fitrah kita untuk menjawab 3 hal paling penting itu gitu. Kita drive by something gitu yang ternyata kosong gitu. Misalnya itu kita lakukan, sudah ya pertanyaan dasar itu kita lakukan, terus kita menemukan jawaban, ya kita anggap benar. Itu udah sampai situ di ujung nggak sih Kak? Kalau misalnya gini ya, kita anggap aja kita muslim nih, dan kita punya kepercayaan kan. Tapi di luar sana misalnya ada yang kepercayaan, misalnya kayak tadi aja menjawab pertanyaan setelah kita mati kita kemana? Ada yang jawabannya reinkarnasi. Betul. Mungkin itu dari hasil critical thinking mereka ya. Kalau buat kita muslim mungkin kan itu jawaban yang tidak tepat. Nah, jadi bagaimana kita tahu pada akhirnya ketika kita bertanya dan misalnya kita dapat jawabannya itu teh udah benar gitu. Mungkin ini kerangkanya muslim aja kali ya biar kebayang juga sama kita ya, bisa diterapkan.
Jadi memang ya ada bahkan di kalangan filsuf Muslim pun berbeda cendekiawan Muslim ada perbedaan pendapat. Jadi boleh nggak kita itu berpikir seperti itu atau nggak boleh karena itu nanti akan menjerumuskan ke arah yang menyesatkan gitu ya. Nah salah satu ilmuwan Islam yang setuju bahwa manusia itu tetap harus berpikir dan it's okay bertanya apapun itu, mempertanyakan decision making kamu, menyatakan bahwa Al-Quran itu sumber yang terbenar misalnya itu silahkan dipertanyakan. Itu adalah Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu makanya banyak buku-bukunya ya. Jadi apa bahasanya, filsafat Islam tuh bagi dia penting dan harusnya ada gitu. Nah saya lebih cenderung ke Al-Ghazali ya. Jadi it's okay gitu kalau kamu bertanya, kalau misalnya belum yakin banget bahwa nanti akan ada hari akhir, nggak apa-apa ditelusuri terus sampai kita yakin betul-betul yakin. Justru kalau harus kayak gitu kayak gitu. Jadi nanti apapun yang misalnya berhadapan dengan orang yang percaya reinkarnasi, dia udah punya banyak argumen gitu. Bukan yang justru jadi karena aku belum terlalu ini ke reinkarnasi, aku nggak mau ngobrol sama orang yang ini gitu ya. Oke. Kak, aku mau nanya, kan kalau misalkan tadi kayak Nabi Ibrahim, dia itu ada di lingkungan yang kayak gitu, terus banyak orang-orang yang ikut-ikutan gitu. Nah, ada nggak sih cara atau pesan lah buat kita gitu kalau misalkan kita dihadapin sama situasi yang mungkin kebanyakan orang ngelakuin A, tapi sebenarnya kita nggak sesuai sama prinsip A itu, tapi kita tuh harus gimana gitu supaya kita nggak ikut terbawa, ya FOMO lah jatuhnya, ya nggak ikut-ikutan gitu Bu. Itu gimana ya Bu kira-kira? Kalau misalnya nggak bisa ngapa-ngapain maksudnya? Iya, kayak gimana? Atau apakah gimana? kita harus pasrah aja ya udahlah ikutin aja atau gimana? Oke. Tadi ya kalau saya lihatnya gini, misal dengan dia berpikir kan pasti dia bisa melihat bahwa ini kayaknya lingkungan gue nggak beres nih gitu ya. Itu pasti udah ada proses berpikir kan. Kenapa dia bisa sampai menyimpulkan misalnya lingkungannya nggak beres. Nah step berikutnya adalah dia harus menerima bahwa memang berat beban dari menjadi orang yang mencari kebenaran itu gitu ya. Dalam proses mencari kebenaran, meyakini kebenaran yang ternyata ternyata beda jauh dengan lingkungan yang dihadapi. Nah saya itu sering terinspirasi dengan hadis bahwa Islam itu akan datang dalam keadaan terasing dan akan datang dalam keadaan terasing dan akan pergi dalam keadaan terasing, dan ada berbahagialah bagi orang-orang yang terasing gitu ujungnya. Dan juga ada istilah memegang keyakinan kebenaran Islam itu seperti memegang batu bara di tengah malam, di tengah pekatnya malam ya, dalam gua gitu mungkinnya. Nah kalau kita lepas si baranya itu, kita akan kegelapan kan, kita gak akan bisa menemukan titik akhir yang benar gitu ya, akan tersesat di di gua itu. Tapi kalau kita lepas, tapi kalau kita pegang perih panas ya, panas dan mungkin berbakar gitu. Nah itu mungkin konsekuensi yang harus kita terima dulu itu sih, dan memang harus punya keberanian untuk menerima konsekuensi itu. Tapi coba mau pilih kebakar atau mau milih selamanya dalam kegelapan gitu kan, pilihannya itu selamanya dalam suatu yang salah, gelap gitu ya, hingga akhir hayat kita misalnya gitu ya kan. Kalau perih panas nanti ada endingnya lah, maksudnya ada mungkin habis itu lari ke apotek ya kan. Iya. Oke. Nah terus yang kedua itu selalu temukan kalau ini ya, setelah tadi berani memegang konsekuensinya, kemudian temukan yang kira-kira sevisi dengan kita. Itu penting sih. Dan itu bisa memboost kita, semangat kita kalau kita lagi down dalam lingkungan yang dalam lingkungan yang itu at least satu kita ajak ngobrol, dia punya sevisi sama kita, itu harus dijaga baik-baik. Itu teman sejati lah, meskipun cuma satu ya. Iya, meskipun sama seperti Ibrahim dengan siapa, Harun ya. Iya kan. Harun Musa itu mah gimana udah loh yang mana? Ya mungkin sama istrinya. Siti Sarah. Tapi sama itu loh yang kaum Sodom. Nabi Lut, ya keponakannya kan, ya. Sepupunya bukan. Sepupu keponakan itulah. Nanti aku baca lagi habis ini. Ya itulah. Tapi aku jadi kepikiran Kalina. Jadi berarti ada dua perilaku yang bisa dilakukan ketika orang itu dalam kondisi tadi ya sendirian, dalam kondisi yang memang tadi gelap dan sebagainya. Ada seperti Nabi Ibrahim yang mungkin dia against dan dia berani untuk fight. Tapi misalnya pada akhirnya kan dia juga mungkin pindah kan tuh. Artinya ini udahlah, ini udah menderita nih, udahlah kita tinggalkan aja, kita pindah ke lingkungan yang mungkin lebih kondusif. Nah itu mungkin jadi pilihan juga ya. Betul. Itu bisa jadi pilihan ya, atau mungkin itu step kan berarti setelah dia mencoba untuk
mencerdaskan atau mengajak teman-teman yang ada di situ, tapi ternyata nggak bisa dan itu membahayakan nyawanya, maka perintah hijrah itu ada gitu. Oke. Nah itu sama sih kayaknya dengan kita. Kalau kita di lingkungan, oke teman-teman gue kok ngajaknya udah macam-macam nih, mulai aneh nih. Nah sampai Dimana tuh kapan kita titiknya? bisa Nah, itu. bertahan gitu? Sampai Once kata itu kita udah- bertahan. Nangis sudah disebut udah nggak bisa bertahan nggak? sampai mengancam, berarti kalau kita udah mulai mengancam nyawa kita, nah udah berarti. udah beres. Oh, udah, alhamdulillah. Nangis sebelum kita bertahan, udah aja beres.